Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari NKB 7 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Hukum Tuhan yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami,
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hujan berkat tak tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga yang dimana
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam Minggu Letare pada hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21, mulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Jered. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Wahid di Supa, dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka kibir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah, hai sumur. Marilah kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari pegunungan padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat seseorang terhimpit berbagai masalah
ia merasa seperti berjalan di lorong gelap yang sangat panjang. Ketika kita pernah melakukan perjalanan yang sangat jauh, saat perjalanan jauh tentunya kita membutuhkan kekuatan baru untuk tiba di ujung perjalanan atau ke tujuan kita. Tanpa terpenuhi kekuatan baru, maka perjalanan pun dirasa akan sangat berat dan melelahkan. Saudaraku, kita akan bertanya-tanya, sampai kapan tiba di tujuan? Sampai kapan persoalan ini selesai? Dan sampai kapan kesulitan ini berlalu? Ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan tidak memperhatikan saya. Dan Tuhan tidak mau bersama dengan saya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, atas penentuan Tuhan, bangsa Israel pun harus menempuh perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan di bawah kepemimpinan Musa. Dan beberapa tempat yang dilewati dalam perjalanan umatnya menuju tanah perjanjian. Kebiasaan bersungut-sungut adalah salah satu kelemahan bangsa Israel. Tetapi dalam khotbah ini adalah keindahan, yaitu bangsa Israel tidak mengelus selama menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Bangsa Israel menyaksikan penyertaan Tuhan secara nyata. Ia melindungi perjalanan umatnya yang sulit selama di padang gurun, di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tuhan mencukupkan umatnya dengan menyediakan air dari tempat bir. Dalam bahasa Ibrani berarti sumur bagi umatnya. Karena itu saudaraku, Tuhan menjamin ketersediaan kebutuhan bangsa umatnya dengan berkata, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberi air kepada mereka. Tercukupinya kebutuhan itu oleh Tuhan membuat bangsa itu bersukacita selama perjalanan. Dengan ungkapan sukacita mereka menyampaikan pujian, berbual-buallah hai sumur. Marilah kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja. Jaminan kecukupan ini membuat bangsa Israel merasa nyaman dalam pimpinan Tuhan. Bangsa Israel percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Umatnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menopang, Tuhan yang melindungi dan menyediakan kebutuhan serta memperhatikan setiap langkah hidup umatnya sampai ke tanah perjanjian. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada saatnya di mana kita harus melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras seperti yang dialami oleh umat Allah. Semestinya tidak berbuat kita surut, tidak berbuat mundur dan menyangkal kenyataan. Sebaliknya saudaraku, kita harus menghadapinya dengan ketegaran iman bahwa Tuhan peduli terhadap pergumulan umatnya. Karena itu kita perlu belajar beriman kepada Allah, bukan hanya di saat senang, aman, dan tentram, tetapi juga di saat susah. Kita pasti sanggup melewati padang gurun kehidupan, yaitu setiap persoalan kehidupan ketika bersama dengan Tuhan. Apapun rintangannya, itu tidak akan melunturkan iman kita kepada Tuhan. Justru persoalan hidup itu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita dengan air hidup yang menyegarkan. Di dalam Mazmur 23 ayat 2 sampai ayat 3 berkata, Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan atas kebaikannya sebagai ungkapan syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan. Baik itu penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, pergumulan kita, dan perjalanan hidup kita. Mari kita senantiasa memuji Tuhan, karena memuji Tuhan itu adalah baik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bernyanyilah dengan penyertaan Tuhan. Dan ketika terus maju menuju garis akhir atau tujuan kita, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah untuk mencukupi kebutuhan kita. Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang mencarinya tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan di tengah perjalanan hidup yang berat sekalipun, Ia berjanji akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika Tuhan mencukupi kebutuhan kita, saudaraku, hidup kita dan persoalan hidup kita, kiranya kita dapat semakin mengenalnya sebagai Allah pemelihara hidup kita dan sumber kehidupan kita. Dialah menjadi sukacita kita. Karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang menuntun hidup kami dan yang mencukupkan kebutuhan kami, dimuliakanlah nama-Mu. Biarlah hidup kami hanya bertumbuh ke dalam tangan-Mu saja, supaya kami kuat untuk menjalani hari-hari hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang bersekutu beribadah di gereja dan mengikuti ibadah online ini. Biarlah sukacita kami menjadi kesaksian kami di dalam hidup kami. Baik ketika mendapat berkat dan pekerjaan, usaha studi, usia bertambah, dan juga setiap kehidupan kami. Setiap perjalanan hidup kami, dan juga sakit penyakit yang kami hadapi, Tuhanlah yang campur tangan untuk memberikan kesembuhan dan solusi setiap persoalan hidup itu. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya kami selalu bersukacita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau perkasa dan setia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, kami pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk dan pelayan tim online mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.